Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Adola dengan NPM 20016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi surveillance kesehatan masyarakat mengenai penyelenggaraan sistem surveillance terpadu atau terintegrasi penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arihman, SKM MKes. Langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh bentuk penyelenggaraan sistem surveillance terpadu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sebelumnya, surveillance terpadu penyakit adalah pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit menular dan surveillance epidemiologi penyakit tidak menular dengan metode pelaksanaan surveillance epidemiologi rutin terpadu di beberapa penyakit yang bersumber data puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Contoh dari surveillance terpadu penyakit ini yang surveillance penyakit menular yaitu surveillance HIV atau AIDS dan surveillance kusta, surveillance demam berdarah atau DBD. Lalu surveillance penyakit tidak menular yaitu surveillance hipertensi, stroke dan penyakit jantung koroner. Dan surveillance terpadu ini menggunakan struktur, proses, dan personalia yang sama, dan melakukan fungsi mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengendalian penyakit, dan kendati pun pendekatan terpadu tetap memperhatikan perbedaan kebutuhan data khusus penyakit-penyakit tertentu. Surveillance terpadu ini juga menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah yurisdiksi, yaitu negara, provinsi, kabupaten, ataupun kota sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, mengemukakan tujuan dan contoh tujuan sistem surveillance terpadu terintegrasi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yang tujuan umumnya diperolehnya informasi epidemiologi penyakit tertentu dan terdistribusinya informasi tersebut kepada program terkait, pusat-pusat kajian, dan pusat penelitian serta unit surveillance lainnya. Dan tujuan khusus dari surveillance terpadu ini yaitu terkumpulnya data kesakitan, yaitu data laboratorium dan data kejadian luar biasa penyakit dan keracunan di puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium sebagai sumber data surveillance terpadu penyakit. Dan yang kedua, terdistribusikannya data kesakitan. Terdistribusikannya maksudnya tersebarnya suatu data atau angka kesakitan, baik itu data laboratorium serta data kejadian luar biasa penyakit dan keracunan tersebut pada unit surveillance dinas kesehatan kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, terlaksananya pengolahan dan penyajian data penyakit dalam bentuk tabel, grafik, peta, dan analisis epidemiologi lebih lanjut oleh unit surveillance dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi, dan Ditjen PPM dan PLDepkes, Departemen Kesehatan. Dan yang terakhir, terdistribusinya hasil pengolahan dan penyajian data penyakit beserta hasil analisis epidemiologi lebih lanjut dan rekomendasi kepada program terkait di puskesmas, rumah sakit, laboratorium, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, pusat-pusat riset, pusat-pusat kajian, dan perguruan tinggi serta sektor terkait lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu mengemukakan ruang lingkup dan contoh ruang lingkup sistem surveillance terpadu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Secara operasional, penyelenggaraan surveillance terpadu penyakit meliputi surveillance terpadu penyakit yang bersumber dari data puskesmas, dari data rumah sakit, dari data laboratorium, dan surveillance terpadu penyakit bersumber dari kejadian luar biasa penyakit dan keracunan di kabupaten atau kota, serta surveillance terpadu penyakit bersumber dari puskesmas sentinel, dan surveillance terpadu penyakit bersumber data rumah sakit sentinel. Pada surveillance terpadu penyakit yang bersumber dari data puskesmas, rumah sakit, laboratorium dapat
dijelaskan bahwasanya data surveillance terpadu tersebut diperoleh dari data harian pelayanan kesehatan yang disusun dalam sistem perekaman data yang ditetapkan oleh masing-masing unit pelayanan. Puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium mengirimkan data surveillance terpadu penyakit bulanan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan masing-masing puskesmas, rumah sakit, laboratorium, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Ditjen PPM dan PLDepkes melakukan analisis dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta yang bermakna secara epidemiologi, menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi serta mendistribusikannya kepada unit-unit yang membutuhkan. Dan selanjutnya yaitu surveillance terpadu penyakit yang bersumber dari data Puskesmas Sentinel, yaitu data surveillance terpadu penyakit diperoleh dari data harian pelayanan kesehatan yang disusun dalam perekaman data yang ditetapkan oleh masing-masing Sentinel. Dan Puskesmas Sentinel mengirimkan data surveillance terpadu penyakit bulanan serta data PWS penyakit potensial KLB mingguan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan masing-masing Puskesmas Sentinel, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Ditjen PPM dan PLDepkes melakukan analisis dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta yang bermakna secara epidemiologi. Nanti menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi serta mendistribusikannya kepada unit-unit yang membutuhkan. Dan sama halnya dengan penyakit yang bersumber dari data Rumah Sakit Sentinel. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.